Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan kuliah lagi. Bahasan kita hari ini adalah manajemen modal kerja. Modal kerja adalah investasi dalam harta jangka pendek atau investasi dalam harta lancar. Jadi modal kerja ini adalah investasi jangka pendek. Kalau dalam neraca kemarin Anda bisa lihat di current asset yang terdiri dari ada kas, ada surat-surat berharga, kemudian ada piutang, ada persediaan, dan totalnya keseluruhan itu modal kerja. Kemarin waktu Anda di bab sebelumnya itu adalah dalam neraca. Jadi modal kerja ini Anda bisa lihat di dalam neraca, laporan keuangan di dalam neraca. Itu modal kerja akan terlihat di dalam neraca itu di sisi aktiva. Ada kas, surat-surat berharga, ada piutang, kemudian ada juga persediaan. Baik, kalau ada juga mungkin juga ada perlengkapan ya. Pengertian modal kerja menurut Weston Copeland, modal kerja ialah analisis saling berhubungan antara aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Jadi melalui Weston ini modal kerja Anda bisa lihat di aktiva lancar yang tadi saya sebutkan dan kewajiban lancar. Kewajiban lancar itu pada sisi neraca akan kelihatan di dalam hutang lancar atau hutang jangka pendek ya. Jadi menurut Weston ini dari sisi aktiva dilihatnya adalah di current asset modal kerja, kemudian di sisi pasiva dilihat di hutang jangka pendek atau hutang dagang juga bisa juga ya. Menurut Gifman, modal kerja adalah jumlah harta lancar yang merupakan bagian dari investasi yang bersirkulasi dari satu bentuk ke bentuk yang lain dalam suatu kegiatan bisnis. Ini Anda bisa lihat harta lancar, kemudian berinvestasi, bersirkulasi ya, berputar dari bentuk satu ke bentuk yang lain dalam satu kegiatan bisnis. Dalam satu kegiatan bisnis ini maksudnya dalam satu periode. Jadi berputar, bersirkulasi. Misalkan harta lancar itu, kalau itu perusahaan dagang contohnya, kita punya kas. Kas ini nanti akan digunakan untuk membeli barang dagangan. Barang dagangan kemudian dijual nanti misalkan kredit, modalnya kredit. Ya, berarti kan jadi persediaan, kemudian baru dijual. Setelah dijual baru jadi piutang. Nah, setelah piutang dibayar baru jadi kas. Nah, ini satu kali putaran gitu. Maka dalam satu periode itu berputar terus. Kas beri barang dagangan jadi persediaan, barang dijual jadi piutang dibayar baru jadi kas lagi. Terus seperti itu berputar. Nah, maksudnya sirkulasi itu seperti ini dalam satu kegiatan periode satu periode akuntansi, misalkan satu periode 1 tahun contohnya, itu kan berputar-putar terus. Nah, ini dari Gifman. Kemudian Brigham, bahwa manajemen modal kerja adalah investasi perusahaan dalam jangka pendek ya. Modal kerja ini adalah investasi jangka pendek, berputar-putarnya dalam cepat gitu nantinya. Beda dengan kalau kita aktiva tetap itu kan misalkan kita membeli punya gedung ini nanti akan jadi kas, kan nggak cukup sekali, akan menghasilkan kas itu tidak cukup sekali, berangsur-angsur. Nah, akan tertutupnya gedung itu akan berangsur-angsur tertutup. Nah, dengan apa? Dengan mulai penyusutan bangunan itu, dengan penyusutan setahun pertama berapa juta, tahun kedua berapa juta, tahun ketiga berapa juta. Nah, ini untuk kalau seandainya itu investasinya jangka panjang. Nah, tapi di dalam Brigham ini investasi jangka pendek itu ya aktiva lancar. Itu adalah modal kerja sebagai modal kerja. Petticon Scott Martin,
secara tradisional modal kerja dapat didefinisikan sebagai investasi perusahaan dalam harta lancar. Ini investasi dalam harta lancar. Ya, tadi harta lancar kan kelihatan di kas. Kalau di dalam rasio-rasio kemarin Anda lihat di aset tes rasio, current rasio, likuiditas itu loh, dalam likuiditas. Kemudian modal kerja dapat diklasifikasikan menjadi modal kerja bruto, kemudian modal kerja neto, kemudian kerja fungsional, dan modal kerja potensial. Modal kerja nasional. Yang pertama adalah modal kerja bruto, gross working capital, modal harta lancar. Nah, harta lancar ini artinya ini terlihat di dalam di dalam laporan neraca di sini totalnya semuanya ada harta lancar, maka sebesar ini kalau 1.400 ini total harta lancar 1.400. Ini adalah modal kerja kotor, modal kerja bruto, gross working capital. Jadi kemudian ada juga modal kerja neto atau net working capital, modal kerja kualitatif. Harta lancar dikurangi dengan utang lancar. Harta lancar itu di sini tadi totalnya dari keseluruhan dari aktiva lancar tadi dikurangi dengan hutang lancar. Hutang lancarnya di sini totalnya ketemu di sini. Maka kita bisa menghitung modal kerja neto adalah di sini ada di 1.400 dikurangi dengan hutang lancarnya di sini totalnya 840. Ini adalah modal kerja neto, modal kerja bersih. Ada juga modal kerja fungsional working capital yang terdiri dari kas di sini. Kemudian ada juga persediaan yang di sini, kemudian piutang itu yang di sini, ini ya piutang itu 1.160. Tapi di sini penjelasan piutang di sini adalah modal kerjanya. Tidak semua piutang itu adalah modal kerja. Piutang itu di dalamnya itu ada potensi laba. Misalnya barang dijual, persediaan barang dijual itu harga pokoknya kan misalkan 100, tetapi dijual jadi 150 contohnya. Nah, yang persediaan asli itu yang menjadi modal lancar asli itu 100 tadi. Walaupun di situ piutangnya 150, tapi potensi yang 50 itu sebagai laba. Itu baru potensi, tapi belum menjadikan modal kerja. Maka hitungannya di sini kalau dalam kasus ini 75 laba kotor 25% berarti besarnya harga pokok penjualan untuk barang di piutang secara fungsional sebesar 75% kali 160 diperoleh dari sini 160. Maka jadilah di sini 120. Nah, di sini juga jadi 120. Ya, 120. Berikutnya dari 120 tadi pertama adalah kas. Kas itu di sini. Maka ketemu 200. Yang berikutnya adalah persediaan. Persediaan ini di sini diperoleh dari ini persediaan. Dan potensi tadi yang saya jelaskan di awal tadi 120 tadi di sini. Nah, penyusutan aktiva tetap diperoleh di sini. Biaya penyusutan 500 yang terkandung dalam harga pokok penjualan. Jadi harga pokok penjualan misalkan di situ kan misalkan produksi barang itu diproduksi kan menggunakan mesin. Nah, mesin itu ada penyusutan. Nah, besarnya penyusutan itu dibebankan kepada harga pokok penjualan. Nah, jadi kan harga pokok
harga pokok produksi ya. Harga pokok produksi nanti kan masuk harga pokok penjualan. Kemudian adanya biaya pemasaran, masuk pemasaran dan biaya administrasi. Ya pemasaran bisa juga menggunakan kan pemasaran itu juga bisa menggunakan aktiva tetap juga. Pemasaran juga menggunakan aktiva tetap. Kemudian biaya administrasi. Biaya masih masuk, misalkan kita kantor. Kantor itu kan bukan untuk buat produksi tetapi digunakan untuk apa? Untuk kantor. Nah, maka dibebankan di situ penyusutannya sebagai biaya administrasi. Gedung seperti itu. Gedung buat kantor bukan gedung buat operasi produksi ya. Maka jadi di sini 500 yang di sini 500. Maka totalnya 1.600. Modal kerja potensial, potensial working capital, keuntungan dari piutang dan efek dan surat-surat berharga. Keuntungan dari piutang, tadi piutang tadi kan sebesar 100 piutang 160. Potensi keuntungannya tadi di sini laba kotornya 25%. Maka 25% kalikan piutang situ totalnya berapa, terus ditambah dengan efek itu surat-surat berharga di sini kelihatan di sini efek. Ini efek surat-surat berharga. Maka modal kerja potensial, potensi sebagai modal kerja adalah keuntungan dari yang tertanam di dalam piutang dan potensial surat berharga di pasar. Nah, itu kan potensi. Begitu barang itu di surat berharga atau saham misalkan contohnya sahamnya itu dijual langsung jadi kas. Nah, maka dikatakan sebagai modal kerja potensial.